Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Reginia Putri Marani dengan NPM 211506104 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi algoritma penjadwalan, yang mana algoritma penjadwalan adalah sebuah kumpulan aturan atau metode tertentu dalam sistem operasi yang mengatur urutan eksekusi terhadap satu proses yang dilakukan oleh sistem CPU. Lalu di sini terdapat Freeze Come Freeze Seven Schedule atau FCFS, proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Lalu kita lihat percobaannya. Lalu kita copy. Kita masuk ke CPU simulator, lalu kita klik compiler, lalu kita compile, kita kita masukkan dulu inputannya, lalu kita klik compile, lalu jika sudah terdapat output di sebelah sini, maka kita klik load in memory. Oke, lalu kita pergi ke OS. Dalam polis terdapat freeze count, freeze servers, bisa sort, test, job, dan freeze. Lalu ada run Rabbin. Lalu kita sekarang memakai yang freeze count, freeze 7. Lalu kita ke OS control. Dalam OS control kita memakai kecepatan paling tinggi. Lalu kita klikkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita klik start. Lalu kita klik show PCB. Lalu di sini terdapat pointingnya 17.409. Lalu kita ke show PCB lagi, dapat 17.74 detik pada 2. Lalu yang ketiga klik show lagi, terdapat ini. Selanjutnya kita ke show view, kita lihat sketch. Pada P1 percobaan ini 0 detik, lalu pada P2 5 detik, dan P3 11 detik. Maka pointingnya adalah 5 detik. Lalu kita lihat di prosesnya, yaitu CPU-nya adalah 0 atau kosong karena sudah dijalankan tadi. Lalu kita coba lagi untuk melihat bagaimana proses perjalanannya sewaktu sudah diinputkan. 1, 2, 3. Lalu kita ke OS control, kita klik start, dan kita ke view, kita lihat prosesnya. CPU akan masukkan 1, lalu 2, dan yang terakhir akan CPU akan memasukkan yang ketiga dalam prosesnya. Ini masuk sesuai dengan kesediaannya yang datang lebih awal. Lalu kita ke view log. Di sini terdapat new schedule session started. Schedule came in first come first serve. Dalam P1 yaitu terdapat move from ready to running state on CPU. Lalu dalam P1 terdapat apps time-nya itu 5 detik atau 0,5,40,348. Lalu ada waiting time-nya itu 0,6 detik. Lalu ada boot periodenya itu 95 dan ticknya 95 juga. Lalu pada P2 terdapat move from ready to running lagi, stage, yaitu dengan apps timingnya itu 6 detik atau 5,571 detik. Lalu waiting time-nya itu dapat 5,66 detik. Lalu burst float-nya ada 95. Lalu dalam yang P3 itu ya terdapat move from ready to running juga. Terdapat apps time-nya itu 6 detik atau 6,237 detik. Lalu waiting time-nya ada 11,5 detik atau burst periodenya ada 95. Lalu setelah itu kita coba dengan menggunakan delay. Yang pertama yaitu kita clear dulu semuanya. Kita clear terlebih dahulu.
Kita klik remove all program. Lalu kita ke compiler. Lalu kita klik compile dan compile lagi. Lalu kita klik load in memory. Oke, lalu kita ke OS. Dalam percobaan ini, kita akan mencobakan dengan delay. Yang pertama, P1 kita tidak menggunakan delay. Yang P2 kita menggunakan delay dengan ticksnya 10. Kita klik new. Maka dia berada di beda posisi, yaitu dengan ada P1 dengan atas dengan ready queue dan yang P2 dengan terdapat delaynya 10. Lalu P3 kita masukkan dengan delay 8. Lalu P4 dengan 6 ticks. Lalu kita klik start dan kita lihat start perjalanannya. 1, 3, dan 2. Yang mana sesuai dengan urutan delaynya. Sampai dengan selesai itu kosong. Lalu kita lihat stage-nya, yaitu 10, P2-nya dengan 10 detik, P3-nya dengan 5 detik, maka proses writing-nya adalah 5. Lalu kita lihat vlog-nya, yaitu di sini terdapat new scheduler session state, scheduler scheme is first come first seven, memory cache policy inverse. Lalu di sini terdapat P1 move from ready to running, lalu P3 load into the ready queue memory packs, dan 2 sama seperti P3, dan P1 adalah terminal normality. Lalu terdapat proses pada P1 terdapat apps time yaitu dengan 6 detik, lalu waiting-nya dengan 7 detik, dan boot period-nya 95. Lalu terdapat memory swap count, yaitu pada P3 terdapat move from ready to running state, yang terdapat pada apps time-nya itu 5 detik atau 5,154 detik, lalu waiting boost-nya ada 5,6 detik, dan boost periodenya ada 95. Lalu memory swap count, yaitu pada P2 terdapat move from ready to running state, yang terdapat apps time-nya itu 5, dan waiting time-nya itu 10,3, lalu boot periodenya ada 95. Maka di sini sudah selesai percobaan saya. Maka yang dapat saya simpulkan adalah bahwa pada percobaan ini yang menjalankannya adalah dalam percobaan ini didapatkan bahwa akan menjalankan proses tidak peduli dengan prioritas atau waktu tunggunya. Dia akan tetap menjalankan yang manapun yang pertama kali datang untuk diproses seperti itu. Seperti tadi pada P1, P2, dan 3 tidak memikirkan prioritas, tapi memikirkan siapa yang datang duluan. Jika memang P1 datang duluan, maka P1 lah yang bakal diproses, maka setelah itu P2 yang datang kedua, maka akan diproses kedua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.